namanya al-kafi al-muntakhab itu ada 4 hukumnya, yakni fardu ain, fardu kifayah, haram dan mubah. Di dalam Rosail itu secara spesifik 3, 4 gitu loh hukum syariatnya. Dan itu ditunjang oleh hadis Rasulullah, oleh ayat-ayat Al-Quran, sehingga ulama-ulama yang punya kapasitas dan punya kompeten di dalam ilmu nasab mengambil daripada rujukan hadis serta firman Allah, yakni ayat-ayat Al-Quran gitu. Ya udah, cintai khairul umur. Kalau kamu memang mau mencintai Habib, silakan cintai. Kalau Jangan kamu bawa di orang. sini mun sampean nanengi into, jadi ngakin bain. Pala tak cocok on tur dan nikah, cepot-repot. Pon le cintain Habib sampean, cintain. Sampean nanengi into tak kira terima. Mun nanengi into sampean pegel. Pas tokar korone dan nikah. Tak usah sampean khairul, tak usah nanengi into. Mun sampean lah karena tak Iya. masuk ilmu nasab nikah, sampean nikahnya mana? Mun khairul umur ausatuha nih, kemudian tengah na, kadi ngakin dari sebelah, kadi ngakin dari sebelah, gitu loh. Oke kan, tapi sampean nikah kan sudah menggambarkan bahwa sampean le nikah memihak gitu loh. Mun lakar sampean nikah cocok benyamana, khairul umur ausatuha, sampean nikah ngedi ngakin. Napa saya ikan tebi kita ikat dinto nikah? Napa karo keng ngocopok kendeng tibi? Napa beda landasan hukum mah? Beda referensi nah, gitu loh. Tani ketra. Colon tak Islam betul. Iya. Ya. Kita ini Yang berbagai macam referensi, berbagai macam kitab-kitab nasab. Walaupun ini ada hubungannya dengan napanya mana? Ada hubungannya dengan Ba'alawi, dengan Habib Sampian. Karena selama Kak Dinto tidak pintar, tengkulan tanpa tukah, aneka keng lakar style tengkula, berbicara nih memang agak lantang ki enggak ring kikir. Tapi mun etol ke atin sok lontan ndak nih kale. Itu loh. Ini kan memang style tengkula Kak Dinto. Karena tak sama kemarin. Nih kak, Aji nih ke bertemu Kenapa noro beruang, apa kusasan? tina kelinci. Noro nora weh. Aduh, kikir kok, kikir. Lah, memang orang berakhlak ini kata tak oleh marah. Bagaimana dengan konteksnya al-bughdulillah wal hubbulillah? Katin apa nih kan? Bentar, Kiai. Saya mau nyumbang pemikiran, Kiai. Begini. Silakan. Orang-orang ini ngaji di mana? Terus kitab yang dibaca itu apa? Kok orang marah itu dikatakan nggak berakhlak itu bagaimana sampean ini? Terus sampean itu menilai orang lain marah hanya dari suaranya. Gitu loh. Padahal beliau sambil tertawa. Coba dipikir gitu loh. Akhlak itu banyak, Pak. Akhlak itu kan perilaku. Akhlak itu perilaku, Pak. Ya. Adab itu aturan di dalam berperilaku. Makanya Nabi itu bersabda, "Inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus itu hanya untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu apa? Perilaku manusia. Diperbaiki dengan apa? Dengan syariat gitu. Nah, bagaimana ketika Nabi itu marah kepada sahabat-sahabatnya, ketika sahabat-sahabatnya itu membicarakan tentang Abu Lahab di hadapan putrinya? Berarti Nabi tidak berakhlak dong, karena marah-marah. Marah apa mau ngaji petepak gitu. Mau kita obok sing ngaji dia akan deh gitu loh. Seramat kalau colok ya. Rebaih dia. dan Majid. Dan pinter Majid. Ngajinya kurang jauh. Nah, iya. Mau ki buru masuk dunia tasawuf ya kan. Baru belajar bab sabar. Cen dia kecopok gitu loh. Cendi lu, mana tak temu cek bodoh. Sabar itu bukan berarti kita diam ketika disakiti.
Sabar itu bukan berarti kita mengalah ketika terjadi ketika dizolimi. Bukan itu sabar itu. Semua kitab-kitab tasawuf itu, baik yang dasar maupun yang kelas atas, itu mengatakan yang disebut sabar itu sabar di dalam menjalankan perintah Allah, sabar di dalam menghindar daripada larangan Allah. Marah mon benar sabar. Pas tapok gitu kan, pola mata pegel kan ya. Jangan seperti itu menilai itu, teman-teman. Jangan seperti itu. Dan ketika kita disakiti orang, lalu kita itu melawan, itu bagian dari itu perintahkan kita untuk melawan. Melawan itu dalam rangka mencegah kezoliman yang dilakukan orang lain, baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Begitu. Marong ke dinar. Tinggal dan gula melemas segusasan. Ingki seni ketretan. Malita kocak gigir dan marah-marah. Duh, bagaimana saya itu tidak mengatakan sampean menyakiti, saya itu memberikan analogi, memberikan contoh kasus bahwasanya ya, orang marah itu bukan berarti tidak berakhlak atau tidak beradab. Bagaimana dulu marahnya? Marahnya orang beradab itu ketika dia marah, ya kan? Isi marahnya itu adalah ilmu. Orang marah yang tidak beradab itu, ya, isi yang dibicarakan itu adalah caci maki. Itu namanya marah tidak beradab. Begitu. Waalaikumsalam. Oh, orang tahu lagi kikir. Deremo, orang tahu lagi kikir. Marah itu perlu. Marah itu perlu. Artinya marah itu apa? Memberikan penekanan bahwasanya orang yang kita marahi itu harus sadar akan kesalahannya. Itu namanya marah, Pak. Gitu loh. Makanya belajar, ya kan? Pelan-pelan belajar itu. Marah dalam Islam itu apa? Sabar dalam Islam itu apa? Pelajari satu-satu. Jangan cuma mendengarkan ceramah ini, ceramah itu, lalu disimpulkan sendiri dengan otaknya. Itu pengkhianat namanya. Gitu loh. Wong baru mendengar dari orang lain. Walau sekalipun orang itu seorang mubaligh, ya kan? Tapi sampean tidak membaca kitabnya. Nah, itu bahaya itu namanya. Itu bahaya itu namanya. Ingki senika mas khairul umur ausatuha. Ingki ngireng sampean lah. Sebentar, Kiai. Dia kan mengatakan begini ya. Ini, saya tunjukkan kebodohan kamu. Ya. Ini, kamu kan mengatakan, saya hanya mengatakan Madura cinta ulama dan Habib. Kok tiba-tiba dimarahin? Syariat mana yang menggunakan kalimat cinta sekalipun kepada ulama, apalagi kepada habaib? Coba dalilnya apa kamu? Dalilnya apa kamu itu? Tidak ada itu slogan-slogan dari zaman kita dulu, dari zaman mbah-mbah kita itu. Cinta ulama, habaib itu tidak ada itu. Tidak ada itu. Kenapa ya orang-orang golongan mereka ini kok kalau berbicara itu kok tidak menggunakan standarisasi keilmuan gitu? Kenapa ya? Apa memang malas ngaji gitu? Assalamualaikum Gus dan Waalaikumsalam kawan-kawan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda itu tidak usah membawa-bawa nama suku. Anda tidak beradab itu. Tidak beretika kalau membawa-bawa nama suku. Padahal di Madura ini ada orang memang yang menjadi mukibinnya Habib ada. Yang tidak juga ada. Dan itu harus Anda akui. Jangan Anda generalisir dengan mengatakan Madura cinta ulama dan habaib. Itu bohong Anda itu. Bohong Anda itu. Cukup ikuti fatwa ulama terdahulu. Cinta ulama dan Habib tidak butuh dalil, Mas. Cukup ikuti aja fatwa ulama yang terdahulu. Siapa ulama yang berfatwa seperti itu? Sebentar, siapa ulama yang berfatwa
cinta ulama dan Habib tidak berdalil, itu fatwanya siapa? Saya pengen tahu coba fatwanya siapa. Nggak ada ulama berfatwa seperti itu. Tak ngarang. Kembali ke ulama terdahulu nih Gus. Hah? Balik ke ulama yang terdahulu. Kalau saya loncat langsung sebelum Ali As-Sakron. Soalnya kan begini. Kalimatnya itu loh Mas Imam. Sampean jangan menyimpulkan sendiri. Kalimatnya itu loh. Cukup ikuti fatwa ulama yang terdahulu. Mana ada fatwanya ulama seperti itu? Cinta ulama dan habaib tidak berdalil itu. Mana? Fatwanya Iya. siapa itu? Iya Fatwanya Gus, siapa itu? kalau boleh Sebentar, tahu sebentar. itu Saya mau tanya sama orang ini. Coba fatwanya siapa? Jangan ngarang-ngarang kamu bawa-bawa. Itu namanya kamu memfitnah ulama. Makanya kalau tidak mengerti, jangan banyak bicara. Kan Nabi itu mengajarkan kepada kita, ya kan? Wa qulil khair aw liyasmut. Katakan yang benar. Atau kalau tidak bisa berkata yang baik dan benar, diam saja. Itu cinta dari lima cinta itu. Nabi saja teman-teman, Nabi Muhammad itu. Ya, kepada murid-muridnya dari kalangan para sahabat itu tidak mengatakan muhibbin, pecinta, enggak. Tapi Nabi memberikan gelar apa? Ashabi. Gitu loh. Ajaran siapa itu? Ya, mungkin karo akan tetap nolak dong. Yang mengajarkan cinta itu cuma kepada Allah sama kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhirih. Situ ada kul in kuntum tuhibbunallah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kalau saya begini ya, saya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya jelas. Tidak mau mengikuti orang-orang yang akidahnya tidak jelas, kayak imigran itu. Itu saja. Iya. Iya, kalau Allah saja ini ya. Allah saja teman-teman ya. Allah saja itu memerintahkan kita umat Nabi Muhammad ya untuk menjalin hubungan dengan keturunan Nabi Muhammad itu tidak menggunakan kalimat mahabbah. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Mawaddah yang dipakai. Mawaddah yang dipakai. Ya datang boleh ya Haji. Dua apa kau je? Marong ke Malay tak kau nabi miketok saya katon alim. Marong ke. Banyak orang yang setia ya, gaya alim Aban surban mana foto. Aku yang mik deh ya. izin menambahi Gus. Silakan. Apa yang mau ditambahin? Ya, kalau setahu saya dari kecil sampai umur 50 tahun ini, saya itu juga belum pernah menemukan fatwanya para kiai-kiai terdahulu sepuh itu tidak pernah berfatwa. Cinta Habib dan ulama itu juga tidak pernah menemukan gitu loh. Itu. Nggak ada ya. Nah, dia itu umurnya berapa gitu, Gus? Yang ingin saya tanya itu. Ya terlepas dia itu umur berapa Bang Junaid ya. Kita itu cukup ya mempertimbangkan dari sisi keilmuan. Semua kitab-kitab para ulama itu nggak ada yang berfatwa seperti itu. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah kitab yang masyhur diajarkan di Indonesia ini, di pesantren-pesantren Indonesia ini, namanya Tangkihul Qaul Al-Hafiz, syarah daripada kitab Lubabul Hadis, karya daripada Hadratus Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Di situ ada hadis Nabi yang dikutip itu. Akrimul ulama.
Muliakan ulama, bukan ahibbul ulama. Akrimul ulama. Fa innahum indallahi kurama mukramuna. Itu perintah Nabi, muliakan para ulama. Fa innahum indallahi kurama, karena para ulama itu di sisi Allah mulia, mukramuna, dan dimuliakan oleh para malaikat. Itu sabdanya Kanjeng Nabi loh. Gak Nah, ada itu Tepuk berarti tangan kalimat dulu. seperti itu. Bahkan ya hadis yang menggunakan kalimat mahabbah, seperti contoh misalkan ahibbul arab min salasin, cintailah bangsa Arab karena 3 perkara. Li'anni arabiyun, karena aku ini berbangsa Arab. Wal Qur'anu arabiyun, dan Quran itu berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah fil jannah arabiyun, dan perkataan yang akan dijadikan bahasa yang akan dijadikan ucapan oleh penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Nah, di situ karena menggunakan kalimat ahibbah didhaifkan oleh para ulama. Hadis dhaif itu. Depak kaki jong. Jadi ya. Mun tak depak ngaji boleh. Iya. Siapa tahu melulu. Kayak sih kiring kok suruh tepuk tangan boleh. Itu ada tappingan Gus. Keluarga Sidogiri berduka. Punya Ilu. Ya, sudah tahu. Iya, sudah tahu. Tadi sudah Fatihah kan. Oh, ini. Yang dulu almarhum. Iya, saya mau curhat ini Gus dan kawan-kawan. Kemarin itu saya ada tahlilan itu setelah tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia langsung menyaut Habib Al-Faqih Mokodam, lalu Al-Habib Soleh Tanggul. Di situ saya langsung berhenti Gus. Saya bilang begini, saya izin keluar karena tawasul itu dari saya kecil sampai sekarang saya tidak pernah tawasul kepada para habib. Jadi saya langsung keluar itu Gus. Apa saya itu di situ salah Gus? Karena itu katanya saya tanya sampean itu tawasul itu yang ini ilmunya dapat dari mana? Saya dari Ploso katanya Gus. Oh lah pantesan itu tuh sepertinya kan Gusnya yang kalau bilang R itu nggak bisa itu kan ya. Nah, ini Kiai, coba ya Kiai. Sampai Google aja butuh Kiai. Kiai, Google aja butuh Kiai. Nih, saya kan cari ya. Perintah mencintai ulama dan habaib itu fatwa siapa? Nah, katanya begini, katanya Google ini. Perintah untuk mencintai ulama dan habaib bukanlah fatwa dari seorang tokoh atau ulama tertentu, melainkan nas atau ketentuan yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjadi landasan ajaran Islam secara umum. Apa itu? Quran sama hadisnya. Mencintai ulama. Ulama adalah pewaris para nabi, warahatul anbiya. Perintah untuk menghormati dan mengikuti ulama didasarkan pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan surat Fatir ayat 28. Kan tidak bicara cinta di situ. Kemudian mencintai habaib ahlul bait. Habib adalah dzurriyyah dan keturunan Rasulullah. Dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Perintah mencintai mereka secara spesifik disebutkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 23. Coba. Itu karangannya Mbak Ada yang Lawi. bicara cinta. La ilaha illallah. Google aja sampai goblok ini. Kena tangannya Mbak Lawi. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Monggo dijawab pertanyaannya itu Gus. Aduh. Soalnya saya Pertanyaan juga apa? kejadian tapi saya ndak keluar, ndak sampai Pertanyaan keluar dari apa? forum. Masalah tawassul khususan ke Fakih Bangudam itu Gus barusan. Soalnya dia sampai pamit keluar dari perkumpulan Ya kan itu. kemarin sudah dijawab itu pertanyaan yang sama seperti Bang Junet itu Mas Imam.
bahwasanya tidak apa-apa kita keluar dengan cara yang baik. Mohon maaf saya pulang dulu ya, ada keperluan di rumah ini mendadak. Selesai sudah. Iya, iya. Gitu. Kalau saya Gus ndak keluar. Kan kemarin saya juga pernah gitu. Ada tahlilan. Kebetulan itu Lora dari salah satu pondok pesantren di Pamekasan. Tumben Ya kok intinya kan ada gini Mas Imam. Intinya kan gini Mas Imam. Kita itu meyakini ketiadaan tokoh-tokoh itu berdasarkan kajian literasi ilmiah dari sisi ilmu, sejarah, dan ilmu nasab, dan juga ilmu tabaqat, didukung oleh scientific DNA. Nah, kalau kita terjebak di ruangan seperti itu, ya cara yang pertama seperti tadi yang diceritakan Bang Junet dan teman kita yang kemarin, ya kan? Nah, kita pamit dengan alasan mendadak ada keperluan di rumah, atau mendadak ada keluarga yang lagi manggil gitu kan. Atau kalau kita terpaksa diam di situ, ya kita tawasul ke yang lain, enggak usah mengaminkan yang itu. Selesai masalah itu. Tuh. Ada kejadian dulu ya, sejak saya itu kan paling hafal ya masalah tawassul. Mulai dari apa, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad sampai ke bawah, sampai apa namanya, Qutbul Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad. Nah, kan gitu kan. Al-Habib, Al-Habib. Iya, dulu itu ya, ketika ada undangan lain, ya di situ kan saya punya majelis tuh. Tapi terkadang tuan rumahnya itu mengundang tetangga ataupun golongan kelompok lain gitu. Sering kali itu saya perasaan gitu loh, makan hati. Ada beberapa orang yang kemudian tiba-tiba langsung keluar, pulang nggak kembali lagi. Itu pernah dialami saya itu, gitu. Ketika ada tawasul-tawasul seperti itu. Kala itu saya bertanya, dongkol banget ya di dalam hati. Ini kenapa orang kok kurang ajar banget? Ketika acara sudah dimulai, kemudian tawasul dibuka, ya kan? Kok langsung pulang dengan seakan-akan ya, ada yang sebagian, ada yang seperti punya alasan gitu. Nggak kembali lagi itu. Nah, sama kasusnya dengan Bang Junet nih. Karena memang mungkin keyakinannya itu ini dari mana ini kan? Tidak pernah diajari oleh guru-guru salaf saya gitu kan, mungkin gitu. Tiba-tiba, tapi lambat laun kemudian setelah tersebar luas di publik ya menjadi kebiasaan, tapi kegelisahan itu tampak di muka masing-masing orang yang tidak menerima itu gitu. Ini bukan framing ini. Saya alami. Saya alami di beberapa tempat, di beberapa undangan gitu. Itu. Karena kalau Nah, kalau kemudian ini berbicara, teman-teman, apa namanya, yang saya bingungkan itu ya, yang saya bingungkan itu, begitu mudahnya orang-orang itu menyampaikan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak ada. Makalah ulama seperti itu tuh nggak ada. Mau diperiksa di kitab-kitab mana itu nggak ada. Tadi saya mendengar itu teman-teman. Ini berkaitan dengan Dr. Ar-Razi Hashim itu ya. Tahu ya, Kiai? iya, iya, Dia mengatakan begini. Ada seorang dosen, dia itu membatalkan kewaliannya Habib Lutfi bin Yahya hanya karena salah dalam membaca ayat. Nah, sejak kapan standarisasi kewalian itu ya kan harus menguasai ilmu-ilmu seperti Al-Qur'an gitu kan? Kan tidak ada masalah kesalahan itu tidak ada masalah, manusiawi begini-begini. Tidak bisa begitu bro. Jadi saya berpikir begini, ini orang ini ngomong apa, saya bilang gitu. Lawong Imam Hanafi dan Imam Syafi'i itu jelas
ya kan? Illam yakunil fuqaha'u al-'amiluna bi'ilmihim waliyullah falaisa lillahi waliyun. Artinya di situ apa? Wali-walinya Allah itu hanya dari kalangan ulama-ulama ahli syariat, gitu loh. Itu kalimatnya fuqaha loh. Fuqaha itu apa sih artinya? Orang yang betul-betul paham dasar-dasar agama. Jadi metodologi baca Quran itu menjadi dasar apa tidak? Kan lucu kalau ada seorang ulama, apalagi berpangkat wali katanya, lalu membaca ayat Quran saja nggak bisa. Nah bagaimana itu? Sufi sedunia, Gus. Itu. Coba bayangkan kalimatnya itu. Kok bisa gitu? Saya kaget itu, sampai saya download videonya itu. Ini orang, saya bilang gitu. Ya tapi wajar teman-teman. Orang itu kalau sudah merasa dirinya banyak diikuti, kemudian banyak santrinya gitu itu. Ngomong itu kadang-kadang sembarangan gitu. Jangan seperti itu. Kita itu harus meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi itu oleh Allah diberikan predikat di dalam Al-Quran itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Lah kita sebagai umatnya ini harus meneladani Kanjeng Nabi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, tidak berbicara kecuali berlandaskan keilmuan yang kita ketahui. Kalau nggak tahu diem, gitu loh, diem. Kenapa? Karena ketika Anda menyampaikan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak Anda fahami dengan benar, Anda itu berpotensi, ya kan, menzolimi diri Anda sendiri dan menzolimi orang banyak yang mendengarkan perkataan Anda itu. Makanya di Indonesia ini banyak ada orang agak sinting, ada orang bahkan orang gila dianggap wali. Itu banyak orang Indonesia itu karena salah paham memahami wali itu apa gitu. Wali itu teman-teman ya, wali itu adalah wakil-wakilnya Allah di dalam menegakkan syariatnya baginda Nabi setelah wafatnya Nabi. Gitu loh. Nah kalau wakil-wakilnya Allah yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan Nabi tidak mengerti ilmu dasar syariat, wakil apaan itu? Apalagi gila ya. Nah iya. Alas, tak selamat tidak rebe Mungkin ini yang air zaman cek gaji. Aku seneng kalimat itu. Tak rebe tak selamat di colon gaji. Gaji sih kamu. Aduh. ya mungkin itulah, mungkin sabda Nabi itu mungkinlah sekarang ini mungkin ya, pemimpin yang orang boleh dijadikan pemimpin gitu loh. Izin masih ada orang nelpon ya. Izin. Iya Mas Imam. Iya Mas Imam. Kan begitu teman-teman. Ya Allah ya Rasulullah, orang-orang itu ya. Satu lagi mengatakan, ini ada polemik nasab ribut-ribut ini. Padahal ada ulama yang mengisbat. Kaedahnya al-mutsbit muqaddamun 'alal manfi. Lah, kalau sudah ada yang mengisbat itu yang didahulukan yang mengisbat daripada yang menafikan. Nengeneng mau tak tahu. Nengeneng mau tak tahu. Aduh ya Allah. Kok bisa gitu loh. Padahal itu kaedahnya dipotong. Yang benar itu
al-muthbitu muqaddamun 'alal manfi. Ya kan? Wa khassatan fi halin nafi bila dalilin sahihin. Artinya yang mengisbat itu harus didahulukan daripada yang menafikan. Apabila yang menafikan ini tidak membawa dalil yang sahih, atau ya, yang mengisbat ini tidak boleh didahulukan kalau pengisbatannya tidak membawa dalil yang sahih. Artinya di situ ta'alluqnya kepada apa? Ta'alluqnya itu bidalilin sahihin, seperti dalam kitab Al-Kafi, ya kan? At-ta'nul mufassar muqaddamun 'alal itsbatil mujmal, gitu loh. Begitu.